Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Zia untuk memberikan kajian sedikit mengenai sebuah seni untuk mencintai diri sendiri. Topik ini saya ambil dari buku yang berjudul A Guide to Self Love, karya dari Dr. Ira Adrianti, MSN. Nah, teman-teman, dalam buku ini dijelaskan bagaimana agar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri bagi kita umat Islam adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kehidupan dan segala hal yang ada di dalamnya. Akan tapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Ada 3 pembahasan yang akan dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah open your mind, yang kedua fight, dan yang ketiga to be a winner. Yang pertama, open your mind. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kayak kurang puas dengan diri kita sendiri? Ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa apa ya, kayak kurang dalam segala hal dengan teman-teman kita yang lain. Kalau teman-teman pernah merasa seperti itu nggak apa-apa. Menjadi tidak baik-baik saja itu adalah sebuah bukti bahwa kita ini adalah manusia. Manusia yang akan berkembang menjadi lebih baik, berkembang menjadi lebih tangguh. Jadi boleh teman-teman kalau kita pernah merasakan hal yang seperti itu. Akan tetapi jangan memanjakan diri kita untuk terus tenggelam dalam perasaan-perasaan yang seperti itu. Kita harus segera bangkit. Jadi coba deh teman-teman list hal-hal yang membuat kita sedih dan list hal-hal yang membuat kita bahagia. Lalu coba buang pikiran-pikiran yang membuat kita sedih dan berpegang selalu dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Teman-teman belajar untuk merelakan dan ikhlas itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tentunya kembali menatap masa depan dengan baik tanpa adanya melihat beban dari masa lalu. Ada beberapa cara agar bisa menerapkan self-love dengan baik ke diri kita masing-masing, yaitu yang pertama adalah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Banyak manusia yang tidak sadar dengan potensinya masing-masing, padahal manusia ini kan diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mereka punya kapasitasnya masing-masing. Jadi stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan berusaha untuk lebih fokus pada tujuan dan mimpi kita, agar nantinya kita bisa menjalankan kehidupan ini tanpa adanya beban, tanpa adanya tekanan, lebih tenang dan bebas. Yang kedua adalah jangan khawatir dengan pendapat orang lain. Wajar teman-teman, karena kita kan dibekali dengan akal untuk berpikir. Jadi semua orang itu bebas memberikan pendapatnya kepada kita. Jadi tugas kita hanya ambil saja pendapat-pendapat yang baik, pendapat-pendapat yang bisa membantu kita meningkatkan potensi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan buang segala komen-komen yang jahat kepada kita yang bisa menurunkan kepercayaan kita. Yang ketiga adalah ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia di sini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan sampai berkecil hati, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna, adanya kita yang berusaha untuk menyempurnakannya. Jadi stop mengeluh dengan kekurangan-kekurangan yang kita punya dan mencoba bersyukur dengan kelebihan-kelebihan dan apa yang kita punya saat ini. Yang keempat adalah bersyukur. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menerapkan konsep mencintai diri sendiri adalah bersyukur. Bersyukur dalam artian kita berterima kasih atas apa yang kita peroleh saat ini, apa yang kita miliki saat ini. Dengan bersyukur, kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bahagia, karena bisa menerima apa adanya. Nah, yang kelima adalah bersabar. Jadi teman-teman, hidup ini kan nggak selalu mulus ya, nggak selalu sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Nantinya akan menemukan hal-hal yang rumit yang membuat kita stres, membuat kita depresi. Jadi ini sangat dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Sabar dalam artian kita bisa menahan atau mengolah pikiran, emosi kita. Al-Jauziyah mengatakan bahwa sabar merupakan kerja jiwa untuk menahan keinginan, menghilangkan kesedihan,
menjauhi kemarahan, menghindari berkeluh kesah, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dan menguatkan hati untuk menjalankan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan bersabar, seseorang itu akan bersikap lebih tenang dan berusaha untuk berpikir panjang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Selain bersabar dalam mengatasi stres, juga kita harus bertawakal. Karena setelah kita menahan dari segala hal yang negatif tadi dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita ingin gapai, kita harus menyerahkan seluruh usaha kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan memantapkan keyakinan kita bahwasanya Allah ini adalah sebaik-baik penentu takdir. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa cara agar bisa menerapkan self-love dengan baik ke diri kita masing-masing. Jadi ingat, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, jangan khawatir dengan pendapat orang lain, ingat bahwa gak ada manusia yang sempurna, bersyukur lalu bersabar. Semoga cara-cara tadi bisa kita terapkan dengan baik ke diri kita masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.